Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, adik-adik calon pendaftar PPDB Kabupaten Jepara. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait zona-zona PPDB karena ternyata banyak pertanyaan dari teman-teman yang belum paham apa sih itu zona, maksudnya bagaimana, syaratnya apa saja. Nah, sebelum ke penjelasan terkait zona, untuk situs demo mulai hari ini tanggal 6 Juni sudah kami nonaktifkan. Jadi untuk portal demo sudah nonaktif ya. Teman-teman kalau mau membuka portal demo muncul keterangan seperti ini, artinya portal demo sudah kami nonaktifkan dan sudah migrasi ke portal yang real. Alamatnya ini jepara.siap-ppdb.com. Nanti tampilan seperti ini ya. Jadi mulai hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2020 untuk portal demo, alamat portal demo sudah dinonaktifkan dan untuk portal realnya sudah publish atau sudah aktif. Nah, ketika membuka alamat portal real jepara.siap-ppdb.com nanti akan muncul pemberitahuan yaitu terkait nomor peserta. Nah, nomor peserta ini sekali lagi nanti yang digunakan untuk pengajuan akun adalah nomor peserta kelulusan yang ada pada surat keterangan hasil belajar siswa kelas 6 atau SKL tahun pelajaran 2019-2020 yang jumlah digitnya yang dimasukkan nanti adalah 11 digit. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk pendaftaran itu sendiri akan aktif mulai tanggal 8 Juni, berarti malam Senin ya, pukul 00.01 WIB. Kalau sekarang kita lihat di sini tidak aktif ya untuk ajuan akun, baik di sini maupun di masing-masing zona tidak aktif semua. Nah, untuk alamat ajuan akun ini atau link ajuan akun, cetak ajuan akun akan aktif, sekali lagi akan aktif mulai tanggal 8 Juni mulai pukul 00.01 WIB. Jadi tengah malam ya, kami aktifkan tengah malam. Artinya kalau sudah pukul tersebut, pukul 00.01 pada tanggal 8, calon pendaftar sudah bisa mengajukan akun menggunakan nomor peserta yang tertulis pada SKL atau surat keterangan hasil belajar kelas 6. Nah, saya jelaskan lagi apa sih itu nomor peserta karena kemarin masih banyak yang bertanya. Misal pada SKL tulisannya seperti ini. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Maksudnya angka-angka ini tuh kayak apa. Misalnya ini kalau tertulis lengkap harusnya seperti ini. Nah, atau mungkin yang tertulis di SKL mulai angka 23 ini, itu malah lebih bagus. Jadi calon pendaftar nanti tidak bingung. Baik, saya akan menjelaskan nomor berapa atau mulai dari angka berapa nomor peserta yang nantinya digunakan untuk pendaftaran. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan di alamat web tadi, nomor peserta yang dimasukkan adalah 11 digit. 11 digit dihitung dari digit terakhir. Jadi hitungnya dari sini. Tanpa tanda penghubung, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti nomor ini yang nantinya digunakan untuk mengajukan akun. Jadi kalau di SKL itu pakai tanda penghubung strip, nanti pada saat pengajuan akun stripnya dihilangi, langsung saja ditulis seperti ini untuk mengajukan akun. Jadi nomor ini nanti yang digunakan untuk pengajuan akun siswa. Nah, sekarang ke jadwal. Nah, kemarin tanggal 2 Juni itu ada perubahan jadwal terkait mekanisme pendaftaran. Masih banyak yang bingung, kok 2 kali proses itu bagaimana? Saya jelaskan lagi. Perubahannya adalah, jadi untuk proses pengajuan verifikasi akun dengan pemilihan sekolah itu dibagi. Jadi artinya tidak jadi satu dalam hari yang sama. Jadi
Jadi di perubahan sesuai surat edaran itu, yang pertama adalah pengajuan dan verifikasi akun itu bisa dilakukan oleh calon pendaftar pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juni tahun 2020. Nah, berarti kalau tanggal 8 sampai 20 sampai tanggal 10 artinya berarti kalau tanggal 8 ini dimulai pada pukul 00.01 ya. Selanjutnya kalau sampai tanggal 10 ya berarti sampai dengan pukul 23.59. Walaupun sebenarnya ada hal-hal tertentu ketika kemarin ada yang tanya apakah nanti mengajukan akunnya setelah tanggal 10 bisa, tetap bisa, tapi kami sarankan untuk pengajuan akunnya kalau bisa antara tanggal 8 sampai dengan 10 Juni tahun 2020. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah proses pemilihan sekolah. Jadi setelah adik-adik atau bapak ibu melakukan pengajuan dan verifikasi akun, jadi pada tanggal ini langkah selanjutnya pastikan tanggal ini bapak ibu sudah memverifikasi akun yang didaftarkan. Pastikan sudah bisa login ke aplikasi PPDB. Nah, ketika sudah bisa login ke aplikasi PPDB, artinya proses pengajuan dan verifikasi akun ini sudah selesai. Nah, tinggal menunggu proses yang kedua yaitu pemilihan sekolah. Nah, pemilihan sekolah itu sendiri dapat dilakukan oleh calon pendaftar pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juni 2020. Dimulai jam berapa? Ya sama, mulai pukul 00.01 pada tanggal 11 Juni. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 Juni, terakhir pukul 13.00, jadi jam 1 siang. Untuk yang tanggal 13 itu terkait proses pemilihan sekolah. Nah, kalau pemilihan sekolahnya yang harusnya tanggal 13 itu adalah pengumuman, berarti tanggal pengumumannya mundur menjadi tanggal 15 Juni tahun 2020. Nah, terkait pemilihan sekolah saya jelaskan kembali ya. Jadi pemilihan sekolah itu dapat dilakukan, pemilihan sekolah masing-masing zona ya, dapat dilakukan oleh calon pendaftar pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juni 2020. Nah, selain itu ketika memilih zona, pastikan calon pendaftar atau bapak ibu yang mendaftarkan putra-putrinya paham tentang apa sih itu zonasi, apa sih itu afirmasi, apa itu prestasi, dan apa itu jalur pemindahan. Harus dipahami dulu maksudnya apa, syaratnya apa saja, supaya nanti ketika pengajuan akun datanya sudah dipersiapkan semua dan proses pengajuan akunnya tidak ada kendala. Nah, ini jalur pendaftaran untuk PPDB online tahun 2020 ada 4. Yang pertama zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat adalah jalur perpindahan orang tua. Apa maksudnya? Nah, saya akan menjelaskan. Jalur zonasi. Jalur zonasi itu kalau sesuai dengan Permendikbud, jumlah atau kuotanya adalah 50% dari kuota total dalam sekolah tersebut. Jadi minimal 50%. Kok kalimatnya minimal? Nanti akan saya jelaskan. Persyaratan yang harus diupload untuk seleksi zonasi ya, ini wajib. Yang pertama KK. Nah, KK itu wajib diupload. Yang kedua surat keterangan hasil belajar siswa asli ya. Dan yang ketiga adalah KTP orang tua atau wali. Ini 3 dokumen ini harus diupload wajib ketika melakukan pengajuan akun. Proses seleksinya bagaimana untuk zonasi? Nah, untuk proses seleksinya adalah menggunakan titik koordinat tempat tinggal atau Google yang ada di Google Map dari rumah tempat tinggal siswa ke sekolah yang menjadi pilihan saat pendaftaran memilih sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan akun itu nanti diminta untuk menentukan
titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan KK. Jadi kalau titik koordinatnya salah ya nanti ketika verifikasi nanti pengajuannya akan ditolak. Jadi pastikan ketika menentukan titik koordinat, pastikan tepat sesuai dengan alamat yang ada di KK atau kartu keluarga. Selain itu, ketika pengajuan akun, selain menentukan titik koordinat dan mengupload dokumen yang menjadi prasyarat wajib terkait jalur zonasi adalah memasukkan nilai pada SKL. Itu harus dilakukan walaupun tidak milih prestasi misalnya ya, tetap harus dimasukkan. Jadi sekali lagi, zonasi itu untuk proses seleksinya menggunakan jarak titik koordinat dari tempat tinggal ke sekolah yang menjadi pilihan. Nah, masing-masing zona itu bisa memilih maksimal 2 sekolah. Kalau kalimatnya maksimal berarti kalau mau milih 1 sekolah ya tidak apa-apa, tetap bisa. Artinya untuk jalur pemilihan sekolah itu maksimal 2. Yang selanjutnya adalah jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi sesuai Permendikbud itu kuotanya minimal 15%. Nah, syaratnya apa saja? Jadi sama seperti zonasi, 3 syarat ini harus wajib di-upload walaupun hanya memilih jalur afirmasi saja, tapi 3 syarat utama ini harus di-upload ketika mengajukan akun, yaitu KK, surat keterangan hasil belajar, dan KTP orang tua atau wali. Nah, ada tambahan ketika memilih jalur afirmasi adalah surat keterangan tidak mampu yang didapatkan dari dinas sosial. Nah, misalnya terutama ini orang tuanya masuk dalam kategori PKH atau KKS atau KIS. Nah, ketika orang tuanya masuk dalam kategori penerima kartu tersebut, nah orang tuanya bisa untuk meminta surat keterangan tidak mampu ke dinas sosial, atau yang dilampirkan nanti ketika pengajuan akun adalah kartu PKH-nya atau kartu KKS-nya, kartu kesejahteraan sosial, kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Nah, ini harus diupload ketika memilih jalur afirmasi. Selain itu, orang tuanya tidak memiliki PKH, tidak masuk KKS, tidak masuk KIS, tetapi siswanya atau calon siswanya memiliki kartu KIP ya. Berarti kalau siswanya punya kartu KIP, nanti yang diupload ketika memilih jalur afirmasi adalah scan atau foto kartu KIP-nya ya. Jadi tidak harus surat keterangan, misalnya siswanya punya kartu KIP ya, langsung saja yang diupload pada saat pengajuan akun adalah kartu KIP-nya. Itu terkait pemilihan jalur afirmasi. Yang selanjutnya jalur prestasi. Kalau jalur prestasi ini kuotanya maksimal 30% dari jumlah daya tampung di sekolah itu. Syaratnya apa? Nah, sekali lagi 3 syarat utama ini ketika memilih jalur apapun, kalau pilihannya tunggal ya, berarti 3 syarat ini harus diupload. Selain itu juga ada dokumen lain yang diupload. Contohnya ini jalur prestasi. Ketika memilih jalur prestasi, nah kok di sini keterangannya piagam prestasi tidak wajib diupload. Kenapa? Nah, ketika memilih jalur prestasi itu di surat keterangan hasil belajar itu ada nilainya. Nah, nilai itu merupakan nilai prestasi siswa. Misalnya kalau siswanya memiliki piagam prestasi, nah silahkan dilampirkan juga tujuannya apa. Nilai prestasi atau piagam prestasi itu fungsinya untuk menambah nilai siswa. Jadi menambah nilai dari nilai yang ada di SKL atau surat keterangan hasil belajar plus nilai tambahan prestasi. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi untuk jalur seleksi prestasi itu mempunyai rumus nilai rata-rata pada surat keterangan hasil belajar
Nah, di surat keterangan hasil belajar itu kan nilainya puluhan ya, range antara 10 sampai dengan 100. Nah, nanti ketika memasukkan angka ya sesuai yang ada di SKL, nilai rata-ratanya. Misalnya nilainya 85,30. Nah, dimasukkan saja 85,30. Nanti di sistem otomatis akan mengubah atau mengkonversi dari puluhan menjadi satuan. Rumusnya sebagai berikut. Jadi nilai rata-rata pada SKL dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Untuk menentukan nilai satuannya. Nah, setelah dibagi 10, kalau siswanya punya prestasi, nah ketika punya prestasi, nanti di pengajuan akun itu langsung menentukan prestasi apa yang dimiliki oleh siswa itu. Kalau tidak punya prestasi ya pilih aja tidak memiliki prestasi. Nah, masing-masing nilai prestasi itu mempunyai nilai poin. Nah, untuk prestasi yang diakui yaitu dari tingkat internasional sampai dengan tingkat minimal tingkat kabupaten juara 1, 2, 3. Itu yang diakomodir terkait nilai prestasi. Jadi nanti adik-adik atau bapak ibu yang mau mendaftarkan putra putrinya memilih jalur prestasi, pastikan memiliki piagam prestasi untuk mendapatkan nilai tambahan. Tapi kalau tidak punya nilai piagam prestasi juga tidak masalah. Jadi nilai pada seleksi prestasinya yang menggunakan nilai yang ada pada surat keterangan hasil belajar siswa. Itu terkait jalur prestasi. Selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua. Ini kuotanya maksimal 5% dari daya tampung. Nah, persyaratannya apa? 1, 2, 3 itu wajib ya, tidak usah jelaskan lagi. Dan yang keempat ini wajib. Apa itu? Yaitu harus mengupload surat mutasi kerja orang tua. Apa itu yang dimaksud mutasi? Sebenarnya sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, saya contohkan lagi. Contohnya gini. Contohnya adalah siswanya atau orang tuanya bekerja di PLTU Jepara misalnya, tapi kakaknya ada di Demak atau Semarang. Maka yang digunakan ketika memilih jalur perpindahan orang tua dan anaknya ketika mau sekolah di Jepara, berarti surat mutasi kerja orang tua itu harus diupload. Nah, jalur perpindahan ini tidak berlaku apabila misal orang tuanya kerjanya di Jepara di PLTU, tapi kakaknya ada di Jepara juga, maka ketika memilih jalur pemindahan tugas orang tua ya tidak bisa. Jadi jalur perpindahan tugas itu yang pasti adalah kakaknya adalah bukan kakak Kabupaten Jepara atau alamat kakaknya di luar Kabupaten Jepara. Kalau kakaknya masih dalam satu Kabupaten Jepara ya tidak bisa untuk memilih jalur perpindahan orang tua. Otomatis nanti ketika dipaksakan nanti akan ditolak oleh operator sekolah. Jadi sekali lagi jalur perpindahan tugas orang tua artinya apa sudah saya jelaskan. Kemarin ada pertanyaan lagi, misalnya kalau masing-masing jalur atau jalur perpindahan tugas orang tua tidak ada yang mendaftar, apakah nanti daya tampungnya tidak terisi? Nah, jadi ketika masing-masing zona, 3 zona terutama ya, prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan itu kurang dari daya tampung yang telah ditentukan, kekurangannya atau sisa kuotanya nanti akan beralih secara otomatis masuk atau sisanya ya, sisa kuota akan masuk ke dalam jalur zonasi ya. Jadi ketika ada kuota 3 jalur tadi yang tidak terpenuhi, maka sisanya akan otomatis masuk ke jalur atau tertampung di jalur zonasi. Sisa kuotanya maksudnya ya, sisa kuota yang tidak terpenuhi jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua jika tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dihitung di zonasi. Begitu. Itu terkait kemarin ada pertanyaan jika ada kuota daya tampung yang tidak terpenuhi. Ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan semua. Kalau misalnya Pak, rumah saya dekat dengan sekolahan. Nah,
dan saya punya prestasi. Nah, apakah boleh saya hanya mendaftar di jalur zonasi saja? Boleh, boleh saja, dengan catatan yakin keterima di situ. Nah, karena zonasi adalah kunci seleksinya berdasarkan jarak ya. Nah, terkait kalau zonasi tadi saya jelaskan, proses seleksinya adalah jarak titik koordinat. Nah, rumah saya di belakang sekolah Pak, tepat di belakang sekolah. Apakah pasti keterima? Ya mungkin keterima karena jarak terdekat dengan sekolah ya. Tadi saya bilang proses seleksinya menggunakan jarak titik koordinat. Tanpa memilih jalur prestasi dan lain-lain boleh, hanya memilih satu jalur. Yang penting kuncinya ketika mengajukan akun, nah di situ kan calon pendaftar diminta atau boleh memilih dari 4 zona. Nah, artinya ketika memilih zona tertentu harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi dalam zona itu. Silakan saja. Terus ada lagi, rumah saya jauh dari sekolah yang akan saya pilih nantinya. Kalau memilih jalur zonasi, ya kemungkinannya sangat kecil untuk diterima. Tetapi saya memiliki jalur prestasi, juara 1 kabupaten. Apakah saya harus memilih jalur zonasi dulu? Nah, pertanyaannya kan gitu. Apakah jalur zonasi dulu baru ke prestasi? Nah, sebenarnya tidak. Kalau punya piagam prestasi, nah saya lihatkan ya, terkait prestasi. Nah, kalau Bapak Ibu atau putra-putrinya yang memiliki prestasi, ini tabel prestasinya ya. Kalau memiliki misalnya juara 1 kabupaten, nah juara 1 kabupaten dalam kota atau dalam kabupaten itu otomatis nanti langsung diterima. Nah, kalau di sini punya piagam prestasi juara 1 kabupaten langsung diterima, dan siswa ketika daftar hanya milih jalur prestasi saja ya tidak masalah. Kenapa? Pasti keterima. Karena ketika juara 1 kabupaten otomatis langsung diterima. Berapapun nilainya, yang penting bisa melampirkan juara 1 kabupaten, dalam arti lombanya itu diakui. Jadi harus, kalau yang punya prestasi harus baca tabel prestasi dulu, jangan sampai keliru. Nah, kalau saya lihat tabel prestasi di sini, juara 1 kabupaten sampai dengan juara 1 internasional diterima semua ya. Juara provinsi 1, 2, 3 langsung diterima. Artinya kalau calon pendaftar punya piagam prestasi yang seperti ini, salah satunya yang dengan kategori jumlah nilai langsung diterima, ya silahkan langsung pilih saja jalur prestasi saja tanpa memilih zonasi, karena otomatis langsung diterima. Jadi sebenarnya tidak harus memilih jalur zonasi dan prestasi. Kembali ke siswa, karena terkait proses pendaftaran online, semua pilihan kita kembalikan ke calon pendaftar. Mau pilih yang mana terserah Anda. Jadi gitu ya. Jadi intinya sebelum mendaftar atau mengajukan akun, persiapkan dulu persyaratannya. Syaratnya punyanya apa saja. Nah, itu yang nanti menentukan ketika Bapak Ibu akan memilih jalur mana saja yang akan dipilih pada saat pendaftaran. Itu ya. Sama halnya ketika punya afirmasi ya. Anak saya punya KIP. Nah, saya mau mendaftar jalur afirmasi. Kalau jalur afirmasi tadi kan kuncinya seleksinya berdasarkan punya kartu. Tapi hati-hati, di sini ada jumlah maksimal, jumlah minimalnya ya. Berarti semua jalur afirmasi. Nah, ini aman kalau seperti ini, karena jumlah jalur afirmasi itu minimal 15%. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ketika punya kartu itu otomatis diterima. Nah, betul kan? Di sini kalimatnya kan minimal. Kalau minimal itu boleh melebihi dari jumlah ini. Nah, jadi kalau punya kartu, ini strategi ya sebenarnya. Saya punya kartu KIP, punya PKH, punya KIS, ketika memilih jalur afirmasi tanpa memilih zonasi. Nah, kata kuncinya sebenarnya ini. Nah, silakan dipikir-pikir dulu ketika memilih jalur ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya hanya
Kalau jelas perpindahan orang tua jelas ya, prestasi sudah saya jelaskan semua tadi. Prestasi itu bagaimana, afirmasi bagaimana, jalur perpindahan bagaimana, sudah ada semua. Intinya sebelum, sekali lagi pesan saya, sebelum mengajukan akun, cek dulu kelengkapan dokumen apa saja yang dimiliki. Nah, kalau persyaratannya sudah lengkap dan sesuai yang ada atau yang dimiliki oleh calon pendaftar, baru menentukan zona apa saja yang nantinya akan dipilih. Apakah zona prestasi dan prestasi, atau zonasi dan afirmasi, atau mungkin punya semuanya, silahkan disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki oleh calon pendaftar, gitu ya. Kembali lagi ke sini, sekali lagi portal demo sudah nonaktif. Jadi kalau Bapak Ibu membuka portal demo nanti muncul keterangan seperti ini, artinya portal demo sudah kami nonaktifkan dan portal realnya sudah kami aktifkan. Nah, portal real ini yang nantinya atau besok Senin mulai pukul 00.01 bisa dilakukan untuk proses pengajuan akun. Menu pengajuan akun ini akan aktif mulai tanggal 8 Juni pukul 00.01. Ajuan akun, cetak ajuan akun. Jadi menu-menu ini nanti akan aktif pada tanggal 8 Juni pukul 00.01. Tetapi untuk pemilihan sekolah atau seleksi dan statistik ini, terutama statistik ya, ini akan aktif mulai tanggal 11 Juni pukul 00.01. Karena proses pemilihan sekolah dilakukan mulai tanggal 11 sampai dengan 11 sampai dengan 13 Juni pukul 13.00. Sekali lagi, pahami jadwal-jadwalnya, siapkan dokumennya sebelum melakukan pendaftaran, dan jangan lupa berdoa sebelum memilih jalur yang dipilih dan memilih sekolah. Supaya apa? Apa yang dipilih nanti bisa sesuai dengan pilihan dan nantinya bisa keterima sesuai dengan yang dipilih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jangan lupa siapkan dokumennya untuk proses pengajuan akun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.